Ya. Kalau misalnya yayasan itu tidak membayar upah yang layak, gitu. Bagi sekolah-sekolah swasta yang tidak menggunakan uang itu misalnya untuk memastikan bahwa gurunya dibayar di atas UMR dan lain-lain, dan kalau itu tidak terjadi, ada berbagai macam sanksi yang bisa kita lakukan, termasuk penahanan dana BOS tersebut. ASN tadi kembali kepada Undang-Undang ASN. Kalau swasta kembali kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dan ini akan menguatkan kapabilitas pemerintah untuk bisa mendorong sekolah-sekolah swasta untuk memberikan gaji atau upah yang jauh lebih layak kepada guru-guru swasta. Karena kita bisa mendorong lewat dua hal. Yang pertama, kita bisa memberikan dana bantuan operasional sekolah yang lebih tinggi untuk menutupi mandat bahwa guru-guru itu dibayar sesuai atau setara dengan guru-guru PNS atau guru-guru ASN. Itu yang pertama. Jadi rencana pemerintah adalah setelah RUU ini keluar adalah untuk meningkatkan dana bantuan operasional sekolah swasta untuk memenuhi kebutuhan kelayakan upah guru-guru swasta. Itu adalah yang pertama. Jadi pemerintah akan hadir dengan memberikan anggaran tambahan kepada yayasan-yayasan, kepada sekolah-sekolah swasta untuk memberikannya. Kedua, bagi sekolah-sekolah swasta yang tidak menggunakan uang itu misalnya untuk memastikan bahwa gurunya dibayar di atas UMR dan lain-lain, dan kita melihat, saya udah banyak sekali sekolah, saya lihat yang guru-gurunya bahkan di bawah UMR, Mas Nino, dan ini suatu hal yang tidak bisa terus terjadi. Ini memberikan kita, karena sudah menyambung dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, memberikan pemerintah kapabilitas untuk mendorong sanksi-sanksi dan untuk mengatur peraturan dana bantuan operasional sekolah itu, karena itu ada di bawah kontrol kita, untuk memastikan bahwa yang diprioritaskan dulu adalah upah yang layak bagi guru-guru swasta. Jadi dua mekanisme itu adalah benefit ya daripada perubahan di RUU Sisdiknas ini. Jadi melalui peningkatan subsidi kita, BOS, bantuan operasional sekolah, yang itu di bawah kontrolnya Kemendikbudristek. Jadi kita bisa memandatkan, mengharuskan sekolah swasta untuk memprioritaskan penggunaan dana BOS ini bagi penghasilan gurunya, kesejahteraan gurunya. Dan kalau itu tidak terjadi, ada berbagai macam sanksi yang bisa kita lakukan, termasuk penahanan dana BOS tersebut. Kalau misalnya yayasan itu tidak membayar upah yang layak, gitu. Jadi itu adalah garansi check dan balance yang akan kita lakukan kepada sekolah-sekolah swasta. Dan yang kedua tadi, justru karena ikut Undang-Undang Ketenagakerjaan yang aturan turunannya sudah sangat detail, sangat lengkap, melindungi hak-hak pekerja, justru karena itulah guru-guru di sekolah swasta ini bisa lebih punya kepastian hukum sebenarnya ya. Betul. Karena tidak dikecualikan lagi. Betul. Sekali lagi, kembali lagi, masalahnya di guru swasta, kenapa banyak guru dibayar UMR dan lain-lain? Karena ini ada pengecualian guru di Undang-Undang Guru dan Dosen dengan adanya namanya disebut tunjangan profesi. Jadi baliknya ke situ lagi, Mas Nino. Ujung-ujungnya buat guru negeri, guru swasta, guru honorer, semuanya ini seperti yang Mas Nino bilang, tersandera dengan konsep tunjangan profesi guru. Padahal di Undang-Undang ASN dan di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu bisa jauh lebih terlindungi dan bisa langsung mengalami peningkatan kesejahteraan. Itu sebenarnya. Kita ingin masyarakat dan terutama guru-guru untuk percaya dengan kita, dan dengan dan di tahun 2023 peraturan turunannya akan mencerminkan semua dan mencerminkan semua visi dan aspirasi tersebut. Dan saya yakin di tahun 2003 pada saat peraturan turunannya keluar dan RUU ini sudah digolkan, guru-guru akan tenang, guru-guru akan benar-benar merasa jauh lebih aman dari sisi kesejahteraan. Itu harapan besar saya. Harapan besar saya bagi guru-guru swasta, kita memastikan bahwa kita akan meningkatkan bantuan operasional sekolah pada mereka, dan juga akan menggencarkan peraturan Undang-Undang Ketenagakerjaan untuk memastikan mereka tidak dibayar di bawah UMR, ya, mendapat tunjangan yang layak. Jadi sudah aman.